Juga banyak kita lihat ya di pemberitaan terkait kekerasan yang dialami oleh teman-teman disabilitas ya, termasuk juga pelecehan seksual, dan alhamdulillah pemerintah langsung bertindak cepat, aparat hukum. Kemarin juga ada persoalan kekerasan pelecehan seksual di daerah Pandeglang kalau nggak salah itu ya, bahkan sampai hamil gitu. Senyum Ramah Disabilitas Indonesia Inklusif. Hari ini kita berada di Kuta Denpasar, sedang bersama Ketua Umum PPDI Bapak Haji Norman Yulian, juga bersama kawan kita Dena. Bapak Dena, Mas Dena ya? Ya Mas Dena. Beli. Dena. Oke. Untuk Pak Ketum, kita langsung aja ya. Tadi menarik juga yang dibahas dalam pertemuan di ruang rapat ICHAIR ya. Oke. Itu pertemuan forum ASEAN untuk Human rights secara umum. Oke, baik. Kalau untuk disabilitas gimana pandangan dari Ketua Umum PPDI? Silakan Bang Haji Norman. Ya, tadi itu kita baru saja selesai menyampaikan usulan ya, kepada ICHAIR. ICHAIR ini adalah sebuah lembaga atau komisi hak asasi manusia tingkat ASEAN untuk pemerintah negara tingkat ASEAN, ICHAIR. Dan kita sudah dari kemarin terus secara maraton membahas terkait isu-isu hak asasi manusia. Beberapa banyak dibahas isu-isu secara global tentang human rights, tetapi juga pada kesempatan ini juga ada isu yang berkaitan dengan kedisabilitasan ya, dan PPDI mewakili organisasi disabilitas hari ini hadir memenuhi undangan untuk juga turut serta memberikan usulan masukan dalam program kerja ICHAIR. Jadi kehadiran di sini mewakili Indonesia juga ya? Ya, Pak Haji betul. Norman, ya, Medina ya. Betul. Oh iya, Pak Haji Norman ini jauh-jauh loh dari Jakarta, dan Lidena dari Asli Bali. asli Bali. Ini Ketua PPDI Provinsi Bali. Lanjut, Mas Dena, gimana tadi pandangan dari Mas Dena? Nah, saya sih melihatnya diskusinya berjalan beriringan ya, semua memberikan masukan, terutama juga isu-isu disabilitas juga dibahas. Yang pertama saya tekankan itu untuk kekerasan disabilitas itu untuk di stop ya, karena di Indonesia beberapa kali ada berita bahwa penyandang disabilitas itu mengalami kekerasan dalam bentuk apa, verbal, fisik maupun seksual. Jadi kedepannya saya meminta kepada ICHAIR tersebut bahwa di negara-negara ASEAN, terutama juga mungkin di negara yang lagi konflik seperti di Myanmar itu, agar penyandang disabilitas di sana pun juga Mengalami hal yang sama. akan mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya. Kemudian untuk di Indonesia diharapkan pemerintah Indonesia itu lebih protektif lagi untuk melindungi teman-teman disabilitas agar terhindar dari kekerasan seksual, fisik maupun juga secara verbal begitu. Untuk Ketua PPDI Pak Haji Norman, gimana kondisi kawan-kawan di disabilitas di Indonesia saat ini, bisa digambarkan? Ya, memang beberapa waktu yang lalu juga banyak kita lihat ya di pemberitaan terkait kekerasan yang dialami oleh teman-teman disabilitas ya, termasuk juga pelecehan seksual, dan alhamdulillah pemerintah langsung bertindak cepat, aparat hukum. Kemarin juga ada persoalan kekerasan pelecehan seksual di daerah Pandeglang kalau nggak salah itu ya, bahkan sampai hamil gitu.
Dan alhamdulillah pelakunya tertangkap oleh kepolisian di sana. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum yang begitu respon terhadap persoalan ini. Ada harapan ya untuk ke depan di tahun 2024, 2025 sama tahun ini gimana untuk berharap Aicher? Ya, tadi sebenarnya kita memberikan beberapa, ada 5 poin ya usulannya pada Aicher ya, termasuk mendorong percepatan laporan midterm review untuk ASEAN Enabling Master Plan. Itu juga kita minta Aicher segera mendorong ya untuk bisa terwujudnya itu, dan keterlibatan kelembagaan juga sebagai implementasi di lapangan. Kemudian ada beberapa lagi poin-poin terkait dengan hak asasi atau human rights secara umum. Tentu harapan kita Aicher bisa lebih banyak memberikan dukungan kepada negara-negara ASEAN. Nih, Mas Dena, kita bicara persamaan hak ya, Wajia. Untuk di Denpasar sendiri gimana ini? Dari mulai kan kita di sini kan pariwisatanya ya. Bagaimana hak-hak kaum-kaum disabilitas di sektor pariwisata misalnya? Yang saya lihat itu beberapa hotel sudah mempekerjakan teman-teman disabilitas, baik itu yang fisik maupun yang teman tuli sudah dipekerjakan. Namun mungkin presentasi dari jumlah ketenaga kerjaan dari disabilitas itu mungkin belum terlalu banyak, karena mungkin kan hotel tersebut atau perusahaan tersebut mempunyai standar masing-masing yang harus mereka penuhi. Itu juga standar baku bahwa mereka tuh mempunyai kompetensi. Jadi teman-teman disabilitas diharapkan juga setidaknya beberapa poin dalam syarat kompetensi bekerjanya di dalam perusahaan tersebut, baru bisa dikerjakan. Bisa disebutkan lebih spesifik itu poin-poin apa saja yang harus di spesifik mungkin misalnya yang paling dasar gitu, banyak teman-teman disabilitas mungkin yang belum paham tentang cara membuat CV atau lamaran kerja gitu ya. Jadi pelatihan juga beberapa kali sudah dilakukan, namun mungkin teman-teman disabilitas di daerah terhambat sarana dan prasarana berupa laptop, kemudian jaringan internet gitu. Tapi kita berusaha untuk misalnya kita buatkan draft CV yang baku dan yang mudah untuk dimengerti buat teman-teman disabilitas, sehingga juga nanti lembaga atau tempat kerja pun juga akan lebih memprioritaskan teman-teman disabilitas yang mungkin dia masih punya semangat kerja, namun mungkin agak mengesampingkan sedikit syarat-syarat formal seperti ijazah atau mungkin kemampuan pelatihan yang sudah mereka pernah lakukan gitu. Itu salah satu jalan keluarnya sih bagi saya, karena karena teman-teman disabilitas itu juga punya hak mereka untuk bekerja, jadi mereka juga punya hak untuk hidup, dan semasih mereka punya semangat, kita harus berusaha membantu mereka gitu. Berarti ini kan kedepannya Pak Yorman mungkin bagian dari PR PPDI Provinsi Bali ya, untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan pelatihan ya. Betul. Ya betul, pendampingan atau pelatihan itu penting. Jadi saya sudah juga melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja di provinsi dan mereka menyambut baik. Kemudian saya juga diarahkan ke BLK untuk melakukan pelatihan, dan siapa tahu mereka bisa mensupport dari segi tenaga, mungkin dari segi dari segi anggaran akan dianggarkan untuk teman-teman disabilitas agar dapat melakukan pelatihan di BLK gitu. Baik Bang Haji Salman, Pak Ketua PPDI, ada harapan apa nih untuk PPDI kita ke depannya, juga harapan dalam pertemuan tadi bersama ya. Aicher? Jadi mungkin
saya membacakan tadi hasil rekomendasi kita pada iChair karena panjang sekali ya. Di antaranya yang pertama, kita berharap iChair mendukung penyelesaian midterm review dan implementasi yang berjalan dari Master Plan Enabling Action 2025 dengan membentuk koordinasi dengan badan sektor lain yang terkait dan menciptakan platform untuk konsultasi lintas sektor untuk mempromosikan pendekatan HAM tentang penanganan isu-isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Itu yang poin pertama. Untuk yang poin kedua itu kita meminta iChair untuk mempertimbangkan menambah kegiatan pengarus utamaan disabilitas ke dalam kerja kelembagaan untuk memperkuat kesadaran badan sektoral ASEAN dan pemangku kepentingan terhadap hak disabilitas. iChair harus memastikan bahwa semua kegiatan harus dapat diakses untuk semua orang. Itu yang kedua. Penyampaian kita yang ketiga yaitu kita mengharapkan iChair harus melakukan penilaian untuk memahami efektivitas kegiatan terkait disabilitas iChair terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, melibatkan partisipasi perwakilan dari kita organisasi disabilitas. OPD. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tindak lanjut rekomendasi yang dibuat oleh OPD selama dialog HAM ASEAN UE 2022 ya. 2022 ya. 2022 iChair harus melakukan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas OPD organisasi penyandang disabilitas dan kegiatan disabilitas berkaitan dengan HAM. Nah, itu yang keempat. Yang poin terakhir itu yang kelima adalah terkait dengan area prioritas 5.1.2 ya. Tolong kita berharap iChair bisa menambah informasi yang dapat diakses kepada penyandang disabilitas sesuai pedoman aksesibilitas melalui konten web iChair. Jadi 5 itu yang tadi kita sampaikan, dan 5 poin itu melalui pembahasan sebelum hari ini. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Tuan? Ya, tentu secara kelembagaan hari ini kita bersyukur hari ini bisa ikut hadir ke Bali dan menyampaikan pesan-pesan HAM kita tentang disability. Semoga dari hasil usulan ini iChair ASEAN bisa mengakomodir usulan-usulan kita itu. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya untuk Mas Blidena, untuk ikut kegiatan ini udah berapa kali Blidena? Kalau kegiatan ini sekali Pak. Baru ini ya? Jadi ini pengalaman pertama? Itu di luar hal disabilitas beberapa kali ikut. Oke, baik. Kita closing statement ya, di Mas Dena dulu ya. Mas Dena, closing statement, Denpasar dipilih jadi tuan rumah, gimana? Kalau bagi saya dan Denpasar apabila dipilih jadi tuan rumah, saya akan merasa senang karena saya bisa memperkenalkan budaya di Denpasar itu apa, kemudian juga akan mengajak teman-teman disabilitas juga berkumpul, dan kita juga bisa melihat sama-sama apa yang bisa kita kerjakan dan kita bisa kolaborasikan bersama teman-teman disabilitas di daerah-daerah lainnya. Begitu. Dari Haji Norman untuk closing statementnya. Ya, mungkin kalau dari saya ini merupakan bagian dari rangkaian kerja kita ya sebagai OPD di tingkat regional kawasan ASEAN. Tentu kita akan terus berupaya menyampaikan hal-hal atau memperjuangkan hal-hal yang bersifat kebijakan di tingkat internasional maupun nasional agar disabilitas bisa
menikmati hak-haknya dia, ya, hak sebagai manusia, human rights secara utuh. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa terus menjadi negara terdepan terkait tentang pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia maupun tingkat Asia. Untuk mengakhiri diskusi kita yang santai ini, terakhir nanti kita jargon lagi ya. Jargon. Oke. Oke. 1, 2, 3. Senyum ramah disabilitas Indonesia inklusi.